Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu terbaik di tahun 2021. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan pelatih, saya juga bukan atlet. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Meskipun masih masuk suasana pandemi, tapi 2021 banyak banget sepatu-sepatu yang rilis dan menurut saya keren-keren. Ada juga sih yang fail, tapi ada juga yang bagus-bagus banget dan patut banget untuk kita perhitungkan sebagai sepatu lari yang bisa kita andalkan. Jadi dalam video ini saya akan mencoba mengambil sepatu favorit terbaik saya di 2021, tapi di masing-masing kategori. Jadi nggak hanya satu sepatu nih, tapi masing-masing kategori satu sepatu, karena nggak bisa menurut saya satu sepatu dipakai untuk semua kategori. Jadi misal ada easy run, recovery run, ada tempo run, ada juga threshold, rest day, interval. Jadi masing-masing kategori tersebut akan saya pick satu sepatu yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Perlu dicatat bahwa yang saya jadikan favorit di masing-masing kategori adalah sepatu-sepatu yang sudah pernah saya coba. Jadi tidak ada sepatu-sepatu yang belum pernah saya coba sama sekali akan saya ambil atau saya jadikan favorit. Karena sebenarnya banyak banget sepatu di luar sana yang sudah rilis dan banyak orang yang mereview positif juga, tapi belum pernah saya cobain, ya nggak akan saya ambil. Kategori yang pertama adalah recovery run. Jadi kalau recovery run, sepatu terbaik yang akan saya ambil adalah Hoka Bondi 7. Jadi kenapa saya pilih sepatu ini? Karena pada saat recovery run, setelah latihan intensitas berat seperti rest day ataupun interval, saya membutuhkan recovery run, dan itu butuh sepatu yang benar-benar nyaman dan juga empuk. Itu murni hanya untuk recovery run. Jadi saya pilih sepatu Hoka Bondi 7 ini karena sudah memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan untuk recovery run. Empuk banget, kemudian nyaman banget, dan dia agak berat ya, jadi nggak mungkin atau nggak enak untuk dipakai kenceng. Jadi kita bawaannya pengennya ya nyantai aja. Kadang kita recovery run itu masih pengen kenceng, akhirnya malah nggak jadi recovery runnya. Jadi kalau kita pakai Hoka Bondi 7 ini malah enak untuk fokus ke recovery run. Kategori berikutnya untuk daily trainer, saya pilih HZ 1.5 dan juga HZ Vision. Kenapa saya pilih dua sepatu? Karena sebenarnya ini sepatu sama ya. Jadi HZ Vision adalah line up lanjutan dari HZ 1.5. Yang membedakan adalah bagian uppernya saja. Secara keseluruhan performa dari kedua sepatu ini mirip-mirip. Jadi ini saya pick sebagai daily trainer saya karena menurut saya base model lah. Jadi dipakai ngapain aja itu enak. Jadi kenapa untuk sepatu daily trainer itu harus versatile atau harus serba bisa. Dia dipakai pelan enak, dipakai kencang enak, dipakai untuk gerakan gesit enak. Jadi dia serba bisa lah, menurut saya sudah cukup untuk menjadi daily trainer saya. Midsole-nya cukup empuk dan juga stabilnya juga cukup bagus, dan uppernya dia breathable, jadi sirkulasi udaranya mereka ini bagus, dan untuk upper fitnya juga enak. Jadi menurut saya cukup mengakomodir hal-hal yang kita perlukan untuk menjadi daily trainer. Berikutnya kategori long run dan juga tempo run, saya akan ngambil Asics Nova Blast 2. Kenapa saya ngambil sepatu ini? Karena sepatu ini nyaman banget, empuk banget, terutama untuk long run ya. Jadi jarak jauh, kalau misalnya dipakai pelan sebenarnya enak, dipakai sampai tempo pun enak. Jadi kecepatan tinggi pun enak. Bahkan potentially threshold kalau menurut saya sampai agak kenceng dikit, hampir maksimum effort, sepatu ini enak banget. Karena kalau yang saya rasakan menggunakan sepatu ini, misalnya kita biasa usahanya harus 75% misal, tapi dengan sepatu ini dengan kecepatan yang sama cukup 60% aja udah dapat, kayak effortless. Jadi nggak perlu usaha-usaha yang keras banget, udah dapatkan kecepatan yang kita inginkan. Enak banget dipakai untuk kenceng,
Tapi kalau misalnya sepatu ini dipakai daily trainer sebenarnya bisa sih. Cuman kalau menurut saya dipakai gerakan gesit seperti latihan interval kayak kurang banget. Jadi karena dia nggak stabil, jadi saya lebih memilih yang versatile atau yang lebih serbaguna yang bisa dipakai ngapain aja untuk daily trainer. Ini kalau long run belum ada obatnya sih. Ini paling enak menurut saya. Untuk kategori speed session, salah satunya adalah interval. Saya akan pilih Pegasus Turbo 2. Jadi Nike Pegasus Turbo 2 ini memang tidak rilis pada tahun 2021, tapi masih menjadi pilihan utama saya pada saat speed session. Salah satunya adalah interval. Kenapa? Ini sepatu ringan banget, 215 gram. Kemudian dia juga stabil, kemudian responsif. Gabungan antara React Foam dan Zoom X Foam-nya dari Nike ini kombinasinya luar biasa, enak banget dipakai untuk kencang. Bahkan sepatu ini tidak hanya bisa dipakai untuk speed session saja, tapi bisa menjadi race day shoes juga. Kalau misalnya teman-teman 5K atau 12 menit, ini salah satu pilihan yang terbaik yang ada. Jadi memang agak susah sih sekarang stoknya karena dia tidak diperpanjang lagi, tidak diproduksi lagi, cuman memang masih ada di pasaran. Jadi sepatu ini bisa dibilang masih menjadi salah satu sepatu favorit di kategori speed session ataupun interval. Berikutnya adalah kategori race day tapi khusus jarak pendek seperti 12 menit dan juga 5K. Jadi saya akan memilih Asics Meta Racer. Ini memang sepatu yang tidak rilis pada tahun 2021, tapi tetap saya ambil dan menjadi pilihan utama saya karena kalau race day shoes ini nggak ada obat, dia luar biasa enak, ringan banget, 190 gram dan dia stabil banget dan dia stack height-nya nggak tinggi, jadi enak dibuat gerakan gesit. Kemudian dia sudah ada carbon plate-nya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Untuk energy return-nya enak banget, jadi kayak kita rasanya tuh melayang pakai sepatu ini. Ya dan upper fit-nya memang ini racing fit ya, jadi bener-bener kaki kita itu kayak ya racing fit. Rasanya racing fit tuh kayak ketat banget dan enak banget kalau misalnya kita pakai untuk lari kencang. Saya belum pernah merasa ada sesuatu hal yang yang kurang dari sepatu ini kalau misalnya dipakai race day, 5K ataupun 12 menit. Kalau dipakai untuk full marathon, saya sendiri meragukan karena dia agak keras karakteristiknya, terutama tengah ke depan. Dia kecenderungannya kalau tengah ke depan ini memang agak keras. Jadi kalau misalnya untuk long run sampai half marathon maupun full marathon, dia harusnya memberikan kenyamanan yang lebih. Berikutnya di kategori 10K, half marathon dan juga full marathon, saya akan pilih Nike Vaporfly Next Percent 2. Jadi sepatu ini memang luar biasa. Saya nggak ngerti lagi. Emang enak banget pada saat teman-teman pakai sepatu ini di kecepatan yang cukup tinggi. Kalau pelan sepatu ini nggak enak. Kalau dipakai heel strike, pakai tumit nggak enak karena memang tapaknya kecil banget di bagian belakang. Tapi kalau teman-teman pakai untuk kenceng, luar biasa. Enak banget sepatu ini. Dan ini membawa saya mendapatkan personal best half marathon ya pakai sepatu ini. Dan menurut saya memang memenuhi seluruh karakter sepatu racer untuk jarak jauh gitu ya. Nggak ada kekurangan menurut saya kecuali di bagian heel-nya aja yang agak slip. Jadi dia kurang mencengkram dengan baik, nggak terlalu memeluk dengan baik. Cuman sisanya luar biasa. Itu tadi adalah sepatu favorit saya di tahun 2021 di masing-masing kategori. Jadi agak susah ya kalau misalnya disuruh milih satu sepatu untuk semuanya. Tapi saya lebih memilih untuk di masing-masing kategori. Jadi kalau misalnya ada yang sudah berpengalaman dari sepatu-sepatu tadi, bisa sharing pengalamannya gimana sih dengan sepatu-sepatu tadi. Atau mungkin ada pendapat lain, kalau misalnya untuk speed session saya lebih suka sepatu ini bang. Jadi bisa aja, karena referensi setiap orang pasti berbeda-beda. Dan itu semua bisa di-sharing, kita diskusikan di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa juga langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.